Sambil menunggu acaranya dimulai, buat teman-teman yang baru bergabung, minta tolong untuk isi form registrasi yang sudah dicantumkan di link chat. Jadi buat teman-teman semuanya, buat diisi data dirinya, karena nanti kita akan dari form tersebut akan mendapatkan sertifikat dan dapat mengikuti kuis yang nanti akan diadakan di sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang belum isi form, buat buruan diisi ya, biar nanti bisa langsung gabung lagi ke sini. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ekma Hani. Hari ini saya akan memandu jalannya acara webinar. Pertama-tama, saya ingin memanjatkan puja dan puji syukur saya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini saya berkesempatan untuk memandu jalannya acara dan kita tetap diberikan kesehatan, sehingga kita semua dapat bergabung di acara webinar pada siang hari ini. Sebelumnya, webinar ini merupakan program statementship dari Presiden University, di mana statementship tersebut adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Sehingga pada siang hari ini kita berkesempatan untuk membuat acara webinar ini sebagai salah satu bentuk pengabdian kita kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita sudah ketahui, dunia kita sedang digemparkan oleh pandemi COVID-19. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat seperti PSBB, berjaga jarak, di rumah aja, dan yang paling penting juga work from home. Tapi dari semua itu ada beberapa dampak negatif, salah satunya yaitu yang harus kehilangan pekerjaannya karena di tengah pandemi COVID-19 ini kita harus tetap jaga jarak, jadi banyak perusahaan yang mengurangi karyawannya atau meliburkan sementara. Nah, tujuan kita untuk mengadakan webinar ini untuk membantu teman-teman yang lagi di rumah aja bisa melakukan kegiatan yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman dan juga dapat menjadi peluang bisnis buat banyak orang. Seperti yang telah dicantumkan pada poster pengumuman, pada siang ini kita akan mengadakan webinar yang bertemakan peluang bisnis renyahnya cuan budidaya ikan lele di tengah pandemi COVID-19 ini, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa mendengarkan sedikit perbincangan yang akan disampaikan oleh Bapak Ujang Dindin SPI MSI, seorang ketua program studi aquaculture Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan sebagian dari praktisi ikan koi dan ikan lele, yang mana beliau juga akan menjadi narasumber pertama yang akan menyampaikan materinya. Dan yang kedua, kita akan mendengarkan sedikit perbincangan dari Mas Muhammad Faizal Setianto, yaitu seorang pembudidaya ikan lele, yang mana beliau juga selaku narasumber kedua pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa para Bapak Ibu dosen dan pembicara yang telah hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Rendika Nugraha MBK selaku dosen pembimbing. Yang kami hormati Bapak Ujang Dindin SPI MSI selaku pembicara webinar pada siang hari ini. Yang kami hormati Mas Muhammad Faizal Setianto selaku pembicara pada webinar siang hari ini. Dan yang kami hormati teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama di acara ini. Buat teman-teman yang baru gabung, mau ngingetin lagi buat jangan lupa isi form registrasi yang ada di link di chat. Kita sudah sertakan linknya, buat teman-teman jangan lupa isi, karena nanti data tersebut akan kami gunakan untuk membuat e-sertifikat teman-teman semuanya. Memasuki acara yang pertama, yaitu akan ada sambutan dari Bapak Rendika Nugraha selaku dosen statement dari Presiden University kepada Bapak Rendika. Yang terhormat kami persilakan. Halo Bapak Rendika. Ya, baik. Terima kasih Ekma Hani. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Kita semua. Pertama-tama saya mengatakan banyak terima kasih ya untuk teman-teman dari Presiden University, terutama untuk panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini sebagai bagian dari community service yang berhubungan dengan pandemi. Ya, di sini setelah itu juga saya mengucapkan selamat datang kepada pembicara kita. Yang pertama, Bapak Ujang Dindin SPI MSI selaku Kaprodi Aquaculture dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Terima kasih Pak Ujang. Senang bertemu kolega dosen juga di sini sebagai pembicara. Ya, yang kedua,
selamat datang kepada Mas Muhammad Faisal Setianto, karena ini masih umuran kayaknya sama teman-teman ini. Jadi panggil Mas aja. Dan Mas Setianto, mungkin saya addressingnya mungkin Mas Muhammad Faisal sebagai entrepreneur ya, yang lumayan berkecimpung di dunia perikanan, khususnya di ini. Pertama, dan juga dia sama juga kepada Ibu Prof Amin, selaku pembina juga, untuk nanti proses ini dia menyelenggarakan acara hari itu. Dan dia juga ada Dr. Anastasia Dasaran dan acara hari ini salah satu para singkat saja yang mau saya sampaikan. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh teman-teman dari Presiden University ini untuk menyelenggarakan webinar dengan judul atau dengan tajuk peluang bisnis hanya cuan budidaya ikan di tengah pandemi COVID-19. Ya, memang secara momen memang di masa sekarang memang kita dituntut untuk kreatif ya, bukan hanya untuk survive, tapi untuk mengasah kemampuan kita di dunia kewirausahaan. Nah, di sini mungkin tema yang dibawa lebih spesifik, kita ngomongin dari dunia perikanan, supaya memang tujuan dari webinar ini bisa lebih terfokus kepada para penggiat usaha perikanan itu sendiri gitu. Dan kita juga berharap setelah ini teman-teman yang hadir di webinar ini paling tidak bisa mengaplikasikan insight-insight yang bakal disampaikan, yang akan disampaikan oleh para pembicara tadi. Ya, akhir kata ya saya ucapkan selamat dan untuk teman-teman yang menjadi positif, dan selamat menikmati dari acara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rendika yang telah memberikan sambutannya. Ngingetin lagi buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa isi formulir yang sudah kita cantumkan, linknya di chat. Jadi buat teman-teman boleh langsung ke chat, habis itu ada link, kalian boleh langsung klik dan kalian isi sesuai data diri kalian. Sama budidaya ikan ya, ini mudah-mudahan bisa merubah pemahaman. Jadi budidaya ikan adalah kegiatan memelihara organisme air dalam lingkungan perairan ya. Jadi definisi ini memberikan gambaran bahwa makna ikan itu tidak hanya ikan nila, ikan apalagi ya, ikan laut dan seterusnya. Ternyata semua organisme yang bisa diproduksi atau dibudidayakan di dalam perairan. Sehingga di lapangan banyak yang memproduksi hasil organisme perairan itu, diantaranya adalah sutra, pakan alami, dan yang lainnya ya. Nah, untuk kegiatan pemeliharaan budidaya itu secara umum bisa dibagi menjadi 3 ya. Pertama pembenihan, kedua pembediran, yang ketiga adalah pembesaran. Makna pembagian ini sedikit memberikan gambaran bahwa masing-masing stadia berbeda. Misalkan untuk pembenihan yang ditekankan adalah pakan alami. Nah, ini yang kadang-kadang ketika kita membenihkan ikan, pakan alami tidak diperhatikan, sehingga biasanya produksinya rendah ya. Kenapa di pembenihan itu membutuhkan pakan alami? Karena ikan yang baru netas atau yang biasa kita sebut larva itu belum bisa mengkonsumsi pakan buatan. Kenapa? Karena sistem pencernaannya belum sempurna. Kedua, ukuran bukaan mulut juga relatif kecil ya. Bahkan yang paling cocok adalah pakan alami tadi. Banyak beberapa jenis pakan alami ya, baik phytoplankton, zooplankton, dan seterusnya. Ini salah satu kunci keberhasilan produksi pembenihan. Jadi ketika kita akan membenihkan ikan atau produksi larva, pakan alami yang harus diperhatikan. Kemudian ada pendederan. Nah, ini di stadia pendederan ini
pakan alami mulai dikurangi atau tidak terlalu diperlukan. Biasanya sudah mulai fokus di pakan buatan atau pelet. Kemudian di stadia pembesaran mulai kita fokus ke pakan buatan. Kenapa? Karena di pakan buatan ini biasanya jumlah kita di pembesaran itu membutuhkan jumlah pakan yang besar, dan pakan buatan itu yang ketersediaannya mencukupi untuk skala besar. Nah, itu stadianya. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga kegiatan perikanan, kegiatan perikanan itu mungkin sekarang sudah lebih luas ya. Jadi kalau ini kegiatan yang disampaikan di sini adalah di produksinya, sebenarnya bisa bertambah lebih luas ya, untuk kegiatan perikanan di off-farm-nya, yaitu bisa di bidang jasa, misalkan pelatihan budidaya ikan dan seterusnya gitu. Cuma yang ingin saya sampaikan, ketika melakukan usaha pelatihan budidaya, diusahakan si materinya atau pelatihnya itu benar-benar memang punya pengalaman di dalam kegiatan budidaya. Jadi jangan sampai biasanya pelatih atau narasumber juga kurang memahami di lapangannya. Yang berikutnya adalah masih dibilang bisa dibilang jasa, yaitu di ekowisatanya. Itu juga bisa ya, bisa dikembangkan untuk kegiatan di budaya di luar itu gitu. Wisata juga bisa dalam bentuk wisata koi atau yang lainnya, dan itu mungkin salah satu peluang untuk usaha budidaya ya. Baik, lanjut. Nah, ini yang latar belakangi kenapa kita perlu membudidayakan ya. Bangsa Indonesia itu diberi sumber daya alam yang sangat luar biasa ya, melimpah. Terutama untuk kalau kita berbicara sumber daya air, yaitu sumber daya alam, yaitu airnya. Indonesia sumber daya air sangat melimpah, mulai dari tawar, payau, dan laut. Kemudian ikan juga, atau yang biasa disebut dengan keragaman hayatinya cukup banyak, dan biasanya di lingkungan atau di negara tropis biasanya sumber daya melimpah ya, jenis-jenis ikannya banyak, dan itu bisa diproduksi atau dibudidayakan dengan baik ya. Kemudian ini yang jarang disadari, bangsa Indonesia dikaruniai salah satunya adalah suhu, di mana suhu itu adalah parameter yang cocok untuk kegiatan budidaya. Maksudnya gini, ikan itu cocok atau tumbuh lebih cepat di lingkungan yang relatif panas gitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan daerah subtropis yang suhu rata-ratanya lebih rendah, kita itu lebih unggul. Jadi sumber daya alam ini yang belum kita manfaatkan untuk kegiatan budidaya. Di samping itu tadi, ikan juga dia akan tumbuh lebih cepat di daerah yang panas atau biasanya kita sebut dengan poikilotherm ya. Jadi karakter ikannya tumbuh di daerah yang lebih panas, kemudian suhu rata-rata kita negara tropis yang lebih panas, harusnya kita lebih cocok, kita lebih unggul. Nah, ini sumber daya yang luar biasa gitu. Kemudian konsumen juga, permintaan juga relatif tinggi ya. Kenapa? Karena permintaan sama untuk ikan itu cenderung meningkat, karena ikan termasuk salah satu sumber makanan yang menyehatkan ya, dibandingkan dengan beberapa produk makanan yang lainnya. Lanjut. Nah, ini secara sederhana ya, ada 3 komponen budidaya, ada pakan, ada ikan, kemudian lingkungan ya. Pertama, pakan yang baik itu adalah pakan yang berkualitas ya. Berkualitas itu cukup kandungan protein, karbohidrat, dan lemak gitu. Kadang umumnya kita tidak memperhatikan
kandungan gizi dari pakan itu. Jadi seolah-olah pakan itu tidak ikan itu tidak membutuhkan pakan yang berkualitas, tapi sebenarnya ikan sebagai organisme makhluk hidup ya membutuhkan pakan yang berkualitas, salah satunya komposisi atau perbandingan dari protein, karbohidrat, dan lemak dan seterusnya gitu. Nah, kadang-kadang di lapangan pembudidaya atau petani ikan biasanya kebanyakan memberikan pakan itu dedak atau pakan yang lainnya sisa dari makanan dan seterusnya. Nah, itu tidak optimal ya, karena tadi kuncinya adalah bagaimana perbandingan atau komposisi dari dari protein, karbohidrat, dan lemak itu. Jadi perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah kuantitas. Ini juga berarti berhubungan dengan jumlah pakan yang diberikan. Nah, biasanya berapa jumlah yang ideal untuk pemberian pakan? Umumnya adalah 3% ya, umumnya itu. Tetapi tergantung dari lingkungan, misalkan cuaca. Misal ketika ada hujan yang terus-menerus, biasanya kan suhu dingin. Nah, itu jumlah pakannya akan dikurangi gitu. Prinsip pemberian pakan itu adalah setepat mungkin. Maksudnya gini, setepat mungkin itu jangan berlebih, tapi juga jangan ketika berlebih, otomatis nanti akan ada pakan sisa yang tidak dikonsumsi oleh ikan. Nah, ini akan menjadi kendala, pertama akan meracuni ikan, yang kedua juga akan mengotori lingkungan ikan atau airnya itu ya. Berikutnya pakan juga diusahakan yang mudah didapat gitu. Mudah didapat untuk keberlanjutan dari kegiatan budidaya. Kemudian yang perlu diingat juga pada proses produksi ikan, pakan itu merupakan komponen terbesar, terutama untuk pembesaran ya tadi. Tadi kan ada pembenihan atau produksi larva dan juga pembesaran. Nah, ini untuk stadia pembesaran, pakan itu hampir 60-70% dari biaya produksi ikan. Nah, itu makanya harus ada mencari alternatif ya untuk bagaimana biaya produksi itu bisa ditekan. Salah satunya adalah penggunaan pakan alami ya. Pakan alami diantaranya adalah yang sebenarnya bukan baru sih ya, maggot itu. Maggot itu secara produksinya mudah, kemudian kualitas pakannya relatif bagus walaupun tergantung dari sampah organik yang diberikan. Jadi salah satu alternatif mengurangi biaya produksi adalah penggunaan pakan alami. Mungkin nanti akan sampaikan mengenai budidaya lele, yaitu nanti salah satu kendala biasanya adalah pakan yang harganya tinggi. Ini bisa jadi alternatif untuk menekan biaya pakannya. Lanjut, yang ketiga adalah ikan. Nah, ini hal yang penting juga dalam kegiatan budidaya ikan ya. Pertama, harus dipastikan bahwa ikan yang dibudidayakan itulah ikan yang berkualitas baik ya. Kualitas baik berarti salah satu parameternya adalah pertumbuhannya cepat ya, kemudian tahan penyakit, kemudian mudah diproduksi ya, dan yang tidak kalah penting adalah bernilai ekonomis ya. Nah, ikan yang pertumbuhannya cepat itu biasanya dia lebih efisien ya. Dia lebih efisien dalam penggunaan pakan, berbeda dengan ikan yang pertumbuhannya lambat atau dari indukannya tidak berkualitas, dia akan menjadi tidak efisien karena jumlah pakan yang dikonsumsi besar tetapi pertumbuhan lambat. Kemudian tadi yang tahan penyakit, ini perlu diperhatikan ya. Masalah utama di dalam kegiatan budidaya yaitu masalah penyakit. Jadi biasanya kalau ikan sudah terkena penyakit susah untuk di pengobatan. Kenapa? Salah satunya bagaimana memasukkan obatnya itu. Walaupun obatnya ada gitu dan mudah kita dapat, tetapi
yang jadi kendala adalah bagaimana memasukkan obat itu ke dalam ikannya. Kemudian ini yang masalah penyakit. Pada prinsipnya di lingkungan ikan itu ada penyakit ya, tidak ada lingkungan perikanan yang 100% bebas dari. Nah, dengan kondisi ini bagaimana si ikan tadi terhadap penyakit, pertama berikan pakan yang berkualitas. Ya. Jadi ketika pakan berkualitas biasanya salah satunya akan meningkatkan imunitas tubuh. Ya. Yang kedua, menjaga lingkungan ikan atau lingkungan perairannya pada kondisi yang optimal. Jadi biasanya ikan terkena penyakit itu karena tekanan dari lingkungan, misalkan pencemaran atau apa, membuat ikan jadi stres. Ketika stres biasanya daya tahan tubuhnya akan menurun. Nah itu jadi perlu diperhatikan masalah penyakit ya. Kemudian tadi yang mudah diproduksi, yang terakhir adalah nilai ekonomisnya. Diusahakan ketika kita budidaya ikan itu, kita juga harus memproduksi ikan yang punya nilai ekonomis tinggi gitu. Salah satu keberlanjutan dari suatu kegiatan produksi budidaya ikan, kita harus bisa melihat berapa harga jualnya gitu. Dan umumnya biasanya ada antara ikan hias dengan ikan konsumsi sedikit berbeda ya. Umumnya ikan hias harganya relatif lebih tinggi, cuma masalah permintaan pasarnya beda dengan ikan konsumsi. Kalau ikan konsumsi memang harganya tidak terlalu tinggi, tapi permintaannya relatif besar, termasuk tadi nanti adalah permintaan akan ikan lele ya. Nah ini kan biasanya lele itu di sekitar kampus banyak tuh. Ya. Jadi untuk budidayanya permintaannya relatif tingginya. Kemudian yang berikutnya dalam kegiatan budidaya adalah air atau lingkungan. Maaf belum, masih yang tadi. Nah ini ya, air juga perlu ya. Ini air ini adalah dimana sebagai yang kita ketahui adalah tempatnya ikannya. Artinya ada istilah, jadi kalau kita mau produksi ikan, jaga airnya gitu. Ketika airnya bagus, insya Allah ikannya juga akan bagus ya, pertumbuhannya akan bagus. Nah, ada beberapa parameter air yang bagus untuk ikan ya, bukan untuk manusia. Ini harus dibedakan. Jadi kalau misalnya umumnya kan orang melihat memahami bahwa air yang bagus ada yang jernih ya, bersih. Tetapi untuk ikan berbeda ya. Jadi harus melihat parameter-parameter yang baik untuk ikan. Sebenarnya untuk lingkungan atau air itu ada 3 parameter ya, ada parameter fisika, kimia, dan biologi. Sedikit saya sampaikan mengenai parameter-parameter tadi, terutama untuk DO ya. DO itu usahakan lebih dari 5 ppm ya. Karena jika kurang atau bahkan rendah sama sekali, otomatis si ikan ketika makan itu dia akan membutuhkan akan memetabolisme pakan tadi, membutuhkan oksigen. Nah ini biasanya menjadi faktor pembatas atau untuk mengetahui daya dukung suatu kolam itu biasanya tergantung dari kandungan oksigennya. Di lapangan biasanya banyak kejadian orang ngasih pakan pada sore hari, kemudian biasanya kadang-kadang malam hari itu airnya ada gangguan atau air inletnya ada gangguan. Itu banyak kejadian ikannya pada mati karena setelah dikasih pakan sore hari sementara membutuhkan oksigen, airnya tidak jalan atau tidak masuk. Nah ini salah satu penyebab kematian. Kemudian NH3 ya harus rendah, atau ada yang disebut juga atau amonium ya, amonia. Kemudian pH-nya netral ya, sekitar 7. Dan berikutnya tidak berbau. Jadi secara dengan mudah kita bisa mengecek ada nggak bau yang tidak alami ya, bisa dari
apa desinfektan atau apa, atau bau dari industri, itu bisa dicek ya. Kemudian juga yang lainnya adalah masalah lingkungan dalam arti lingkungan sekitar ya, terutama masalah sosial. Misal dari mulai keamanan, termasuk juga bagaimana pola masyarakat sekitar. Apakah masyarakat di sekitar itu menyukai nggak produk yang kita budidayakan gitu. Walaupun zaman sekarang kan bisa pemasaran itu bisa lebih jauh ya. Lanjut. Nah, ini beberapa metode budidaya ya, walaupun jauh lebih banyak dari ini. Pertama yang sedang kami kembangkan adalah vertikua, ya, yaitu vertical aquaculture. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi ya. Ketika lahan perikanan semakin sempit, kita mencoba untuk budidaya ikan ke atas atau vertical aquaculture. Prinsip ini sebenarnya sederhana untuk vertical aquaculture ini. Pertama, sistem resirkulasi, yaitu air yang sudah digunakan kemudian diolah dan digunakan kembali. Yang kedua adalah sistem filter. Nah, ini yang digunakan adalah tanaman kangkung ya. Tanaman kangkung itu sebenarnya bisa dua fungsi. Pertama sebagai biofilter untuk mengurangi tadi amonia tadi sisa pakan. Yang kedua bisa juga sebagai filter fisik. Kenapa? Karena akar-akarnya tadi bisa menahan sisa pakan ya, atau fesesnya juga bisa tertahan. Itu salah satu model budidaya atau metode budidaya vertikua. Dan ini juga kita coba di daerah atau di lahan yang sempit. Kemudian adalah berikutnya metode yang lain adalah bioflok ya. Ini memanfaatkan sisa pakan. Jadi di samping metode bioflok ini, di samping diberi pakan, ikan juga bisa memanfaatkan sisa pakan atau yang lainnya yang kemudian dibentuk menjadi sebuah atau biofloknya ya. Jadi kumpulan dari berbagai mikroorganisme yang menjadi pakan kembali, sehingga model bioflok ini relatif lebih efisien. FCR-nya atau konversi pakan menjadi ikannya akan lebih. Berikutnya adalah metode kolam air deras. Nah, ini prinsip dari kolam air deras itu adalah memanfaatkan air yang banyak. Kenapa? Karena ketika airnya banyak, maka otomatis oksigen yang dibawa juga akan lebih besar, sehingga daya dukungnya atau kapasitas ikannya akan lebih banyak. Berikutnya adalah keramba jaring apung ya. Keramba jaring apung biasanya digunakan di danau atau di laut ya. Dan ini lebih efektif ya. Biasanya karena volume airnya itu yang besar itu, sehingga tidak terlalu repot untuk mengurus airnya. Tetapi yang jadi kendala biasanya pembuatan kerambanya itu relatif mahal ya. Di antaranya yang di Cilata juga ya ada, kemudian ada juga di danau-danau yang lainnya atau di waduk-waduk yang lainnya. Nah, lanjut. Nah, ini secara garis besarnya tahapan budidaya ya, ada persiapan kolam, kemudian ada seleksi induk atau ikan yang akan dipelihara, kemudian proses pemeliharaan ikannya, dan berikutnya adalah pemanenan ya. Ya, lanjut. Nah, ini persiapan kolam ya. Persiapan kolam penting. Kenapa? Pertama, untuk memastikan kondisi kolam dalam kondisi yang optimal ya. Pertama, perbaikan pematang. Perbaikan pematang itu mengurangi kebocoran ataupun porositas. Terutama untuk produksi pembenihan ya. Karena untuk produksi pembenihan tadi saya sampaikan bahwa untuk pembenihan itu kita memerlukan pakan alami. Nah, ketika pematangnya banyak kebocoran atau porositasnya tinggi, pupuk yang kita berikan yang tujuannya untuk meningkatkan
atau menumbuhkan pakan alami biasanya akan terbawa air, sehingga si pakan alami tidak tumbuh dengan baik. Biasanya indikatornya kalau secara visual pakan alami yang tumbuh itu biasanya warna airnya lebih hijau, lebih pekat. Dan biasanya warna air yang hijau itu salah satu indikator produktivitas dari pembenihan. Jadi kalau airnya bening biasanya jumlah atau benih yang dihasilkan relatif sedikit. Dan sebaliknya biasanya ketika airnya hijau itu planktonnya menandakan tumbuh dan si benih yang dihasilkan akan semakin banyak ya, besar. Yang berikutnya adalah pengeringan. Pengeringan bertujuan salah satunya adalah membasmi hama dan penyakit ya. Pengeringan ini tergantung dari cuaca ya. Ketika panas biasanya 2 hari atau 3 hari itu sudah cukup ya. Ketiga adalah pengisian air. Nah ini setelah tadi diperbaiki ya, kemudian diisi air kolamnya ya. Kurang lebih sekitar 75% dari volume total. Nah ini banyak yang kekeliruan ya ketika pemupukan biasanya diberikan pada saat kolam belum diisi air gitu. Nah itu salah satu yang kurang tepat ya. Kenapa? Ketika dipupuk sebelum diisi air, kemudian air dimasukkan, nanti si pupuk yang ada di dasar tanah itu atau dasar kolam nanti akan terbawa oleh air. Jadi ya, pemupukan itu diisi dulu airnya, baru dimasukkan pupuknya. Kemudian pemupukan juga si pupuk itu dilarutkan dulu, bukan ditebar langsung ya. Dilarutkan dalam air, kemudian baru ditebarkan. Penebaran ini diusahakan di daerah yang diperhitungkan tidak akan terbawa ke poros ya. Jadi kalau misalkan di daerah yang poros atau ada kemungkinan kebocoran itu diusahakan tidak diberikan pupuk di sekitar situ. Gitu. Tujuannya apa? Supaya si pupuk tadi tidak terbawa oleh air ke tempat yang lain. Nah ini tidak menjadi patokannya. Urea sekitar 10 gram, kemudian fosfat 15 gram, pupuk organik 250 gram, kemudian kapur juga 150 gram, tergantung dari tanah, karena setiap tanah biasanya berbeda-beda gitu, kesuburan masing-masing. Lanjut. Nah ini seleksi induk yang pertama, induk yang matang. Bagaimana mengetahui matang gonad? Salah satunya adalah kita mengecek di bagian perutnya. Ikan yang matang gonad biasanya relatif lembek. Atau seleksi benih tadi. Benih harus berkualitas baik. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jika orang kita membeli benih tapi tidak mengetahui bagaimana kualitasnya. Makanya salah satu solusi meningkatkan efisiensi dari kegiatan budidaya itu harusnya budidaya itu terintegrasi dari hulu ke hilir. Maksudnya bukan berarti kita memonopoli, tapi kita harus mengetahui bagaimana produsen benihnya, bagaimana kualitas induk. Kemudian kita mendedarkan atau pembesaran dan seterusnya. Nah, ini salah satu ciri-ciri benih berkualitas, salah satunya ukurannya seragam. Biasanya kalau ikan yang bagus atau pertumbuhannya cepat, dia ikannya itu akan ukurannya hampir sama. Jadi ketika kita melihat indukan yang seragam, itu menggambarkan bahwa tadi indukannya bagus, kemudian produksinya atau pengeluarannya juga bagus. Walaupun sekarang ada proses rotasi ya, menjadikan ikan menjadi seragam. Kemudian ikan atau benih yang berikutnya ada yang berkualitas adalah kulitnya tidak kusam, ya, organ tubuhnya sempurna, jangan sampai ada yang cacat, terutama kalau ikan hias. Kemudian ikannya aktif. Jadi kalau misalkan ketika kita mencari ikan atau membeli ikan, lihat ikannya masih aktif bergerak atau tidak. Jadi kalau melihat ikannya diam di pinggir atau tidak respon, termasuk kalau diberi pakan tidak respon, itu salah satu indikasi ikan yang tidak sehat ya, tidak baik.
Lanjut. Kemudian berikutnya ada proses pemeliharaan ya. Pemeliharaan tadi saya sampaikan, pakannya berikan 3% atau diusahakan kalau ada menggunakan pakan alternatif ya, salah satunya pakan alami. Saya rasa maggot itu mudah sekali ya. Jadi maggot itu sangat mudah dan itu bisa menjadi solusi mahalnya pakan untuk ikan. Gitu. Kemudian pengecekan kualitas air ya, dan kuantitasnya. Kualitas berarti bagaimana tadi yang disampaikan, DO, pH, dan seterusnya. Kuantitas berarti jumlah atau volume air yang ada di kolam atau di media yang ada. Kemudian pemeriksaan dan pengobatan ikan, ini ciri-ciri ikan sakit. Jadi ketika kita budidaya, misalkan biasanya kalau lele itu biasanya lelenya diam ya, diam tidak respon ketika dikasih pakan. Itu menandakan bahwa si ikan itu mulai terkena penyakit. Dan diusahakan ketika ada satu ekor ikan, itu diusahakan secepat mungkin di treatment ya, diobati. Jangan menunggu yang lainnya banyak. Biasanya satu ikan itu menandakan yang lainnya juga kena ya. Jadi kalau misalkan sudah banyak itu agak susah. Dalam pengobatan ikan ini sebenarnya penyakit itu secara umum ada dua, ada infeksi dan non infeksi gitu ya. Infeksi itu masuk ke dalam sel, dan infeksi biasanya di luar ya. Dan pengobatannya juga obatnya banyak dan boleh kita dapatkan di sekitar kita. Cuma yang jadi masalah itu bagaimana memasukkan obatnya itu ke dalam ikannya itu. Apalagi ikannya relatif kecil atau jumlahnya besar. Nah, salah satu solusinya adalah bisa lewat pakan, kemudian obat dimasukkan ke pakan, kemudian pakannya dikasihkan ke ikan dan seterusnya. Jadi biasanya ketika ada ikan satu menggambarkan yang jadi wak kena, langsung diobati untuk mencegah meluasnya penyakit itu. Dan diusahakan ketika ikan masih respon terhadap pakan, secepatnya dikasih obat melalui pakan tadi. Lanjut. Nah, ini pemanenan ya. Nah, prinsipnya pemanenan itu salah satunya sesuai dengan permintaan pasar. Jadi ada ukuran-ukuran yang dibutuhkan atau diminta oleh konsumen ya, disesuaikan. Kemudian ukuran disesuaikan, dan kemudian komoditas. Tadi saya sampaikan bahwa setiap daerah punya kesukaan yang berbeda. Misalkan di daerah timur itu biasanya salah satunya kebanyakan gurame atau ikan nilem dan yang lainnya. Kalau daerah di Jawa, di Sukabumi misal di nila atau ikan mas. Berikutnya adalah penanganan dan logistik harus baik ya. Nah, ini salah satu masalah di budidaya itu adalah penanganan. Jadi gini, ketika kita beli ikan, nah ini si produsen pertama itu yang memproduksi benih itu kadang-kadang tidak memperhatikan penanganannya, sehingga ikan yang benih untuk ditanam lagi kualitasnya tidak baik. Misalkan kita mau budidaya lele ya, kita beli benih kan, nah itu benihnya itu kadang-kadang tidak diperhatikan bagaimana penanganan yang baik, ikannya tidak rusak dan seterusnya. Bisa kalau ikan sudah rusak, ikan stres, kemudian susah makan, nanti susah karena mudah kena penyakit. Kemudian logistik juga atau pengelolaannya atau distribusinya harus baik juga. Lanjut. Lanjut. Nah, ini beberapa permasalahan ya, permasalahan dalam budidaya. Pertama, pertumbuhan lambat ya, solusinya adalah memilih induk atau ikan yang berkualitas. Ini umumnya ya. Kemudian penyakit, melakukan pencegahan. Salah satu pencegahan itu bagaimana kita membeli ikan atau benih yang berkualitas. Dan pengobatan, tadi juga disampaikan bagaimana pengobatannya.
Kemudian hama, ya, terdapat hama. Salah satu solusinya adalah pembasmian hama. Hama yang umum di dalam budidaya ikan biasanya jenis insekta, ya. Jenis insekta ada ucit-ucit, kemudian kalau di Sukabumi itu ada bebeasan, kini-kini, dan yang lainnya itu kebanyakan jenis insekta, dan obatnya juga mudah kita dapatkan. Kemudian pencemaran kita harus diperhatikan tadi ketika kita membudidaya ikan, harus diperhatikan salah satunya lingkungan, apakah ada di hulunya itu, di sumber airnya ada kegiatan misalkan pertanian atau industri, ya, sehingga untuk pencemaran ini salah satunya adalah mencegah terjadinya pencemaran yang akan masuk ke dalam kolam atau media budidaya itu. Kemudian yang berikutnya adalah pakan yang mahal. Ini tadi salah satu kendala di budidaya ikan itu adalah pakan yang mahal sehingga meningkatkan biaya produksi gitu. Sementara nilai jualnya tidak terlalu tinggi. Solusinya apa? Tadi produksi pakan alami. Lanjut. Baik, saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya juga mohon ada masukannya untuk diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ujang atas penyampaian materinya. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik dan dapat bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Ingatin lagi buat teman-teman yang baru bergabung untuk jangan lupa isi formulir yang sudah kita cantumkan, linknya di kolom chat. Nanti kalian bisa langsung akses dan nanti bisa isi data ke diri kalian. Selanjutnya akan disampaikan materi oleh Mas Muhammad Faizal Setianto selaku pembicara sekaligus pembudidaya ikan lele. Kepada yang terhormat Mas Faizal kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Setianto. Saya di sini sebagai pembudidaya ikan lele. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran dan budidaya ikan lele dalam ember. Bentar. Teknik budidaya ikan lele dalam ember. Lanjut. Ikan merupakan salah satu dari sekian komoditi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Banyak sekali manusia yang berinovasi untuk mengembangkan dan untuk melestarikan ikan. Namun pada beberapa kondisi budidaya ikan sendiri membutuhkan yang namanya tempat yang sedikit luas untuk mengembangkan, dan kendala akan ditemui saat kita tinggal di wilayah perkotaan. Dengan lahan yang kurang mendukung menjadikan masalah utama yang dihadapi kita yang hidup di perkotaan. Namun, dengan kendala yang seperti itu, ternyata kita tidak perlu khawatir. Masih ada teknik yang dapat digunakan untuk membudidayakan ikan, namanya adalah budidamber. Dikenal sebagai budidaya ikan dalam ember. Teknik budidamber ini dapat kita lakukan di mana saja, ya pun tidak terlalu sulit. Jika kita melakukan budidamber, kita hanya memerlukan ember yang berukuran kecil yang dapat menampung air hingga 100 liter. Dengan menyediakan ember berisi 100 liter, kita sudah bisa memulainya untuk memelihara ikan. Lanjut. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama murah bila dibandingkan dengan budidaya ikan lainnya yang seperti ada kolam tanah atau kolam terpal, yang mungkin itu bisa membutuhkan sedikit lebih mahal biayanya dibanding dengan budidaya ikan dalam ember sendiri. Yang kedua, hemat tempat. Ini juga sama bila kita bandingkan dengan budidaya kolam terpal atau kolam tanah. Nah, ember sendiri itu terbilang cukup simple, lebih mudah, dan bisa dipindah-pindah. Dan yang ketiga ini ada budidaya dua komoditas. Apa sih yang dimaksud budidaya dua komoditas? Yang pertama, kita bisa membudidaya yang namanya ikan. Yang kedua, tanaman atau sayuran. Selain kita bisa
Membudidaya ikan, kita juga bisa membudidaya sayuran. Lanjut yang keempat, kita juga tidak perlu memerlukan yang namanya listrik. Kan pada dasarnya ikan lele sendiri ini dia mampu bertahan hidup di kadar oksigen yang cukup rendah. Dia juga tidak perlu memerlukan yang namanya pompa untuk sirkulasi, aerator sebagai oksigen, dan cahaya. Mungkin bila teman-teman ingin menambahkan aerator sebagai oksigen pun boleh, tidak apa-apa. Lanjut. Nah, biasanya kekurangan yang sering saya temui itu adalah air yang bau. Nah, air yang bau ini dikarenakan adanya endapan sisa pakan atau makanan yang tersedia di dasar air. Caranya untuk mengatasi ini seperti apa? Caranya kita cukup menguras 50% dari skala debit ember itu, debit air yang di ember, cukup 50% saja. Saya tidak menganjurkan untuk menguras semuanya, karena yang dikhawatirkan nanti takutnya ikannya itu bisa stres, tidak nafsu makan, dan lebih mudah terkena penyakit. Lanjut. Nah, tahap budik damber. Tahap budik damber yang kita perlukan adalah ember yang berukuran 100 liter. Kita tidak perlu juga mengisi penuh 100 liter, cukup 80 liter saja. Atau kurang, tidak apa-apa, sesuai masa usia si ikannya tersebut. Yang kedua, bibit ikan lele 50-100 dalam satu wadah. Nah, 50 dalam 100 wadah ini yang dianjurkan. Jadi lebih dari 100 ekor ya. Takutnya bila nanti si lele ini berlebihan kapasitas, si lele ini nanti akan tambah besar. Nah, yang dikhawatirkan nanti akan kekurangan oksigen dan mengakibatkan mati secara mendadak gitu ya. Yang ketiga, penyortiran. Ini juga perlu kalian ketahui, perlu kalian pahami penyortiran. Kenapa si lele perlu disortir antara besar dan kecil? Nah, si lele ini kan sifatnya dia ini ya, kanibal. Dia akan memakan sesama jenis. Bila dalam satu wadah ada yang besar dengan yang kecil, makanya si kecilnya tersebut akan dimakan dengan yang besar. Nah, untuk menghindarinya itu, kita harus melakukan penyortiran. Nah, selain manfaat dari penyortiran juga, fungsinya untuk pembesarannya pun nantinya akan secara merata. Yang keempat, pemeliharaan. Pemeliharaan sendiri tidak terbilang sulit karena kita hanya perlu mengolah air dan pemberian pakan yang rutin ya, tidak boleh sembarangan juga. Pengolahan airnya seperti yang tadi saya katakan, kita perlu misalkan air baunya bau wajar gitu ya, misalnya bau pakan gitu, bukan dari aromanya tapi dari airnya itu. Nah, itu kita perlu menggantinya kurang lebih 50% dari debit airnya itu. Lalu kita mengisikannya kembali dengan air yang bersih. Pemberian pakan. Nah, pemberian pakannya ini kita boleh memberi makan si lelenya tersebut dalam satu hari 3 atau 2 kali makan. Kalau yang saya terapkan di yang saya miliki ini, saya memberi makan pagi dan sore hari saja. Yang kelima, panen. Biasanya 1 kg ikan bersih 8-12 ekor. Lanjut. Nah, untuk jenis ikan sendiri yang bisa kita ternak ya, maksudnya yang bisa kita aplikasikan dan teknik budik damber ini adalah antara lainnya adalah ikan lele, ikan patin, gabus, dan gurame. Tentunya patin, gabus, dan gurame tidak sama dengan ikan lele ya, baik caranya, pemeliharaannya, pembesarannya mungkin. Nah, namun di 4 jenis lele ini dia adalah sifat ikan yang sanggup hidup di kadar oksigen yang cukup rendah. Nah, untuk tanaman, buat kalian yang ingin mencoba sistem aquaponik, nah kalian boleh menggunakannya tanaman-tanaman seperti kangkung, genjer, atau bayam Brazil ini. Yang ini biasanya yang sering sekali digunakan
atau yang banyak dipakai oleh orang-orang yang sama memelihara bedik gambir juga. Lanjut. Bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah ember kapasitas 80 sampai 100 liter, arang batok kelapa, arang apa saja bebas, tidak perlu batok kelapa, dan gelas plastik yang nantinya sebagai wadah. Dan keempat, benih kanele ukuran 5 sampai 12 cm. Jangan lupa untuk nantinya kita sortir dulu terlebih dahulu sebelum kita menebarnya di kolam tersebut. Nah, jumlah yang dimasukkan juga 50 sampai 100 ekor. Dan tidak lebih dari 100 ekor. Lalu tang, kawat, dan bibit kangkung dan solder. Lanjut. Cara pembuatan untuk ternak lele dan tanaman kangkung. Pertama-tama yang dibutuhkan adalah mempersiapkan gelas dan potongan kangkung. Nah, kita boleh menggunakan potongan kangkung atau bibit kangkung ya, bibit biji-bijian kangkung yang bisa kita temui di toko-toko terdekat. Caranya, yang pertama, plastik 10 sampai 15 buah dengan solder. Bebas ya untuk lubangnya berapa saja, yang penting air sekolah tersebut nantinya bisa meresap ke si arang tersebut, bisa masuk ke dalam. Ini kedua, potong kangkung, pisahkan bagian bawah yang masih ada akarnya. Masukkan kangkung ke dalam gelas, kemudian isi gelas dengan arang, batok, kelapa antara 50 sampai 80% ukuran gelas. Yang keempat, potong kawat kurang lebih 12 cm dan buat model kait yang pegangan gelas di ember, yang bisa memegang gelas di ember. Selanjutnya adalah membuat persiapan media untuk bedik gambir. Nah, medianya ini sama seperti yang tadi katakan, untuk airnya 60 sampai 80 liter kurang lebih. Diamkan kurang lebih 1 sampai 2 hari. Nah, tujuannya kenapa sih harus didiamkan dulu? Karena pada dasarnya air yang perkotaan ini kan menggunakan air PDAM ya. Air PDAM itu kan mengandung kaporit. Nah, cara ini kita diamkan 1 sampai 2 hari itu tujuannya untuk pengendapan si kapornya tersebut. Atau kalau perlu kita tambahkan aerator supaya lebih cepat kerjanya. Yang kedua, masukkan ikan yang masih dibungkus plastik ke dalam ember. Adaptasi selama 15 sampai 20 menit. Nah, ini maksudnya adalah jika kalian sudah membeli ikan dan ikan itu dibungkus plastik ya pastinya, kalian jangan langsung menebar nih di dalam ember, tapi kalian perlu yang namanya beradaptasi dulu antara air yang di dalam kantong dengan air yang di kolam. Itu cukup kita celupkan saja kantong tersebut, diamkan selama 15 sampai 20 menit. Ikannya tersebut nanti tidak kaget, tidak stres gitu. Terus yang ketiga, rangkai gelas kangkung di pinggir ember. Nah, sebagai contoh ini ada di gambar ya, seperti ini. Bisa menggunakan tutup ember, bisa juga menggunakan kawat tadi yang dikailkan. Lanjut. Pemeliharaan. Untuk perawat lele dan kangkung yang dibudidayakan, maka ember perlu diletakkan di tempat yang terkena matahari maksimal. Nah, bagi kalian yang ingin mencoba teknik aquaponik gitu ya, kalian harus menyimpannya di bawah terik matahari maksimal. Karena jika kalau tidak, maka tanaman tersebut akan mudah mati gitu. Lanjut, ini sedangkan untuk pakan ikan lele bisa diberikan 2 sampai 3 kali dengan waktu yang rutin. Lakukan pergantian air saat nafsu makan ikan menurun, air berbau busuk, dan ikan menggantung. Nah, contoh-contoh seperti ini adalah ikan-ikan yang rawan akan mati nih biasanya. Kepala di atas, ekor di bawah. Yang biasanya ini terjadi pengendapan sisa makan atau pakan yang menjadi zat amoniak itu sendiri yang bisa menyebabkan si lele tersebut itu sakit. Lalu penggantian air atau penyedotan kotoran di dasar ember dengan selang, biasanya sekitar 2 minggu ya, 14 hari sekali kita perlu menyedot si kotoran tersebut dari dasar, bisa menggunakan pompa atau selang. Nah, penyedotan bisa dilakukan sekitar
setengah air dalam ember atau 3/4 gitu ya kurang lebih. Lanjut, panen. Eh, dengan teknik budik damber, panen kangkung pertama dapat dilakukan 14 sampai 21 hari sejak tanam. Caranya adalah dengan memotong kangkung dan menyisakan bagian bawah tunas untuk pertumbuhan kembali. Panen umumnya bisa berjarak 10 sampai 14 hari sekali dan tanaman dapat bertahan kurang lebih 4 bulan. Lalu kita mengganti lagi dengan bibit yang baru. Untuk panen ikan lele dapat dilakukan kurang lebih 2 sampai 3 bulan bila benih bagus dan pakannya juga baik. Tingkat ketahanan hidup lele dengan cara ini berkisaran 40 sampai 100%. Lanjut. Nah, bagaimana sih cara memperoleh keuntungan jika kita sudah siap panen nih? Jadi kita ingin memasarkan hasil kita kepada orang-orang. Cara yang pertama ini adalah menjual ikan lele kepada pedagang pasar. Nah, cara ini boleh dicoba oleh teman-teman sekalian. Jika kalian kebingungan gitu, kemana harus menjualnya hasil panenan kita. Nah, yang kedua adalah menjual kepada warung makan yang menyediakan menu ikan lele. Contohnya seperti pecel lele atau rumah makan lainnya seperti Padang gitu kan. Yang ketiga, mengolah kembali hasil panen lele menjadi bahan makan seperti cemilan atau makanan ringan lainnya yang bisa dikonsumsi. Nah, cara ini tergolong unik karena apa? Kita bisa menghasilkan profit yang lebih besar lagi dengan mengolahnya kembali hasil panen lele kita menjadi bahan makanan. Mungkin boleh dicoba cara ini karena sangat jarang sekali saya temuin. Yang keempat, menjual dalam bentuk kemasan kepada agen atau distributor frozen food yang sudah siap goreng. Nah, cara ini maksudnya kita sudah mengolahnya si lele tersebut, sudah dibersihkan, sudah dibumbui, lalu kita mengemasnya dalam box dan kita berikan kepada agen distributor frozen food. Yang kelima, membuka usaha sendiri. Nah, ini juga boleh nih dicoba membuka usaha sendiri. Misalkan kita mendirikan suatu brand gitu ya, namanya Lele Damber misalkan. Nah, Lele Damber itu menjual produk apa sih? Misalkan kita menjual Facebook lele rica-rica misalkan, lele geprek. Nah, itu boleh dicoba juga. Atau yang keenam, mengiklankan. Nah, mengiklankan ini cukup populer ya untuk saat-saat ini. Kita juga tidak perlu mengeluarkan tenaga yang cukup besar, hanya perlu mengiklankan dan jangkauan ini pun cukup luas gitu ya. Kita lanjut. Anggaran pembuatan budik damber. Pertama adalah yang dibutuhkan ember besar berukuran 80-100 liter. Itu biasanya harganya di tukang parabot ya misalkan atau di pasar gitu. Kurang lebih saya beli itu ada 50.000 untuk membiarkan 500 ekor. Berarti kita membutuhkan yang namanya 5 ember. Yang bila mana ditotalkan sama dengan 250.000. Bibit ikan lele. Bibit ikan lele dari jumlah 5 ember kita membutuhkan yang namanya 500 ekor. Untuk saat ini ya pasarannya biasanya itu adalah Rp300, cukup murah per ekornya. Lalu 300 kita kalikan saja 500, maka totalnya adalah 150.000 untuk 500 ekor. Nah, ukurannya pun tidak begitu besar ya, sangat kecil. Kurang lebih ya berdiameter 5-12 cm. Lalu ada gelas plastik sebagai ininya, wadah untuk tanamannya. Pakan ikan lele yang bila mana kita beli tempat eceran itu kurang lebih harganya 25.000. Namun jika kita ingin yang lebih murah lagi, kita bisa membelinya dalam jumlah yang banyak. Atau bisa juga menggunakan pelet buatan. Lanjut. Nah, harga jual panen. Yang pertama, ikan lele siap jual itu per kilogramnya berisi 8-12 ekor. Biasanya 1 kilogramnya itu dihargai 15-20.000, tergantung kemana kita menjualnya, kepada siapa. Nah, yang kedua,
panenan 2 sampai 3 bulan per kilogram itu biasanya ya kalau saya itu ada 10 ekor. Lalu terjual lah. Ini kan ibaratkan saja ini ya. Selama kita menebar bibit 2 sampai 3 bulan itu yang sudah siap panen adalah 10 ekor per 1 kilogramnya. Lalu terjual semula 500 ekor. Maka hasilnya adalah Halo, Mas Faizal. hasil per kilogramnya ya 20.000 dikalikan 50 kilogram maka hasilnya adalah 1 juta. Sudah balik modal yang cukup lumayan buat jajan anak kampus ya. Lanjut. Nah, langkah-langkah cara penjualan ikan lele untuk memulai budidaya ikan konsumsi. Yang pertama, yang seperti saya jelaskan tadi, menawarkan pada warung pecel lele atau kepada warung makan yang menyediakan menu ikan lele. Gitu. Yang kedua, menemukan produsen makan berbasis lele. Menemukan produsen makan lele cukup sulit juga sebenarnya. Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Yang ketiga, bekerja sama dengan penjual ikan di pasar. Ini juga sudah saya jelaskan, bekerja sama dengan penjual ikan di pasar, iklan di internet, dan sosial media. Sistem ini sistem promosi ya, supaya kita bisa melakukan tambahan untuk memperluas jaringan pemasaran sebagai upaya untuk memberitahukan dan menawarkan produk lebih luas lagi. Yang kelima, semangat menjadi pelaku bisnis. Oke, lanjut cek. Udah bisa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang diberikannya Mas Muhammad Faizal. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman sekaligus menambah pengetahuan kita semua tentang budidaya ikan dan peluang bisnis yang bisa kita dapatkan dari budidaya ikan ini. Buat teman-teman yang udah nyiapin pertanyaan, karena dua pembicara sudah menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi pertanyaan yang mana teman-teman bisa tanya di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Dan bisa dicek di kolom chat, itu sudah ada formatnya buat nanya. Jadi teman-teman yang mau nanya boleh langsung diketik aja di kolom chat, nanti akan saya bacakan dan dituliskan kepada siapa untuk menanyakannya, narasumber 1 atau narasumber 2. Ingetin lagi buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk isi formulir registrasinya, karena dari formulir tersebut kalian akan mendapatkan sertifikat serta nanti akan mendapatkan kuis berhadiah setelah sesi tanya jawab ini. Ya, yang teman-teman yang boleh mau menanyakan boleh langsung diketik komentar atau kolom chat. Ada pertanyaan dari Mas Rifan Fagli untuk Bapak Ujang. Halo Bapak Ujang. Ya. Ini pertanyaannya Pak. Seperti yang sudah Bapak Ujang singgung sebelumnya, pasokan oksigen. Bagaimana menanggapi kebutuhan pasokan oksigen ikan agar lebih efisien dalam biaya produksi? Apakah berhubungan dengan metode budidaya dan jenis ikannya? Pasokan oksigen ya? Ya. Langsung apa gimana? Langsung Pak dijawab. Baik ya, untuk bagaimana meningkatkan oksigen, kalau di kolam budidaya yang konvensional, artinya yang airnya masuk, berarti dengan meningkatkan volume air yang masuk, karena air yang masuk otomatis oksigen ada ya.
Tapi kalau dengan sistem resirkulasi atau sistem tertutup, itu bisa menambahkan alat misalkan aerator atau nanobubble dan yang lainnya. Kemudian juga bagaimana untuk mengefisienkan oksigen yang ada, berarti mengurangi bahan dekomposisi atau bahan organik yang ada supaya tidak menjadi kompetitor dalam penggunaan oksigen. Misalkan bahan organik, sisa pakan, dan seterusnya. Makanya kalau di dalam sistem tertutup atau sistem resirkulasi, penting pemanfaatan filter tadi, agar bahan organik yang ada atau mikroorganisme yang lain bisa diminimalisir sehingga oksigen yang ada dapat dioptimalkan untuk pemanfaatan atau penggunaan dari ikan sendiri gitu. Terima kasih Pak Ujang atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dian Risnandar untuk Mas Faisal. Halo Mas Faisal. Iya, baik. Pertanyaannya, apakah bisa dengan tanaman lain selain tanaman yang tadi telah disebutkan? Oh, bisa saja menggunakan tanaman lain. Contohnya seperti sawi misalkan atau cabai juga bisa, namun yang lebih disarankan adalah karena tumbuhan-tumbuhan lainnya. Ini cukup seperti itu. Baik, terima kasih Mas Faisal. Selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Mas Faisal. Untuk budidaya ikan di dalam ember, apakah bisa ditambahkan probiotik pada air media pemelihara di ember seperti pada budidaya lele di kolam pada umumnya? Sama, sebenarnya pada intinya sama saja ya, pemeliharaannya pada ikan-ikan lainnya. Boleh saja kita menambahkan probiotik pada air media pemeliharaan ember ini. Harus daftar dulu. Salah juga. Ya. Atau kita juga misalkan ini ya, yang biasa kendala kita temuin itu adalah ketika hujan. Nah, ketika hujan kan dia pH-nya itu tidak normal. Untuk cara menormalkannya itu adalah misalkan kita memberi obat pH atau kita bisa menaruhnya daun pepaya untuk menetralisirkan si pH-nya tersebut. Baik, terima kasih Mas Faisal untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ada untuk Bapak Ujang, Pak. Ya. Ada yang bertanya dari Ibu Yustia Maulidina, untuk memulai budidaya ikan, sarana dan prasarana apa saja yang mendukung budidaya untuk penggunaan pakan alami itu apakah lebih efisien secara nutrisi, protein, dan lain-lainnya dari mengurangi biaya produksi? Ya, baik. Misalkan kita mau budidaya pakan alami bisa beberapa jenis ya. Misalkan yang paling sederhana itu adalah maggot ya. Maggot itu kita hanya membutuhkan media tempat yang kecil juga, misalkan ember atau apa yang lainnya. Kemudian kita memanfaatkan limbah dari dapur sendiri gitu, itu bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau misalkan ingin produksi lebih besar, kita bisa mengumpulkan dari beberapa tempat, misalkan dari rumah makan, hotel, dan seterusnya. Kemudian ya, Enggak Pak, cukup ya. enggak, boleh dilanjut Pak. Tadi sarana dan prasarana budidaya itu yang sederhananya ya. Tapi kalau kita berbicara dalam skala besar, misalkan kita mau jumlahnya lebih besar, otomatis kita butuh sarana yang memadai. Antaranya kalau misalkan kita mau produksi besar, butuh indoor, kemudian alat untuk mencacahnya, kemudian alat untuk sortasi, kemudian juga untuk distribusinya. Tapi kalau yang sederhana, kita bisa disimpan di kolam langsung. Jadi kita misalkan di atas kolam itu kita simpan tempat, kemudian masukkan ke bahan organik tadi, masukkan ke tempat tadi. Jadi nanti si maggot itu akan turun ya. Tapi kalau misalkan yang lain cacing tanah dan ini juga bisa, atau pakan alami yang sifatnya kecil seperti Raticea itu bisa juga. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Pak. Ada satu pertanyaan lagi dari Mas Yusuf Wijanarko untuk Mas Faisal.
Kira-kira berapa jumlah ember yang dibutuhkan agar usaha budidamber ini dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal? Karena mengingat tentunya hasil ikan di budidamber ini sedikit dibanding di kolam yang luas. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya gini ya, untuk mendapat hasil maksimal sendiri kita juga perlu yang namanya memperluas kapasitas si embernya tersebut supaya kita bisa menghasilkan. Namun yang kekurangannya itu adalah kita biasanya dalam penjualannya, dalam pemasarannya tersebut, dalam penjualannya. Nah, sebelum kita melakukan skala yang besar, kemudian skala yang besar, kita harus mencari yang namanya siapa yang nanti akan membeli konsumen kita. Kita harus mencari orang tersebut dulu sebelum kita mencari yang lebih besar lagi. Mungkin cukup. Baik, terima kasih Mas Faisal untuk jawabannya. Oke, setelah ini sesi tanya jawabnya sudah ditutup karena waktunya sudah habis. Namun selanjutnya kita ada sesi kuis. Berhadiah juga buat teman-teman yang mau jawab, bisa langsung dijawab setelah saya bacakan. Jadi pertanyaannya langsung dijawab, siapa yang tercepat dan jawabannya yang paling benar nanti akan dihubungi sama tim kita dan akan mendapatkan hadiah. Jadi ada 3 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan akan saya berikan waktu 2 menit. Jadi buat teman-teman cepat-cepatan ya. Masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu, apa nama username Instagram untuk acara webinar ini? Buat teman-teman yang udah tahu, boleh langsung dijawab di kolom chat. Waktunya 2 menit dari sekarang. Ya, saya ulangi pertanyaannya ya. Apa nama username Instagram untuk acara webinar hari ini? Buat teman-teman yang udah tahu, boleh langsung dijawab di waktunya 2 menit dari sekarang, sudah berjalan. Oke, waktunya sisa 1 menit. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Berapa kuantiti pemberian pakan atau biomasa yang direkomendasikan untuk budidaya ikan? Waktunya dimulai dari sekarang, 2 menit. Saya ulangi pertanyaannya, berapa kuantiti pemberian pakan atau biomasa yang direkomendasikan untuk budidaya ikan? Teman-teman yang udah punya jawabannya langsung dijawab di kolom chat. Saya ulangi sekali lagi, berapa kuantiti pemberian pakan biomasa yang direkomendasikan untuk budidaya ikan? Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga dan pertanyaan yang terakhir untuk kuis sekarang. Ada berapa tahap budidamber yang telah disampaikan oleh Mas Faisal? Boleh langsung dijawab dari sekarang. Ada berapa tahap budidamber yang telah disampaikan oleh Mas Faisal? Oke. 3 pertanyaan sudah dijawab sama teman-teman. Nanti di akhir acara akan disampaikan atau akan dihubungi sama teman-teman tim dari webinar siang hari ini, pemenangnya. Sebelum menutup acara, kita juga mau ngasih tahu, kita ada challenge tentang video challenge budidaya ikan. Nah, untuk rules-nya itu, kalian bisa bikin video budidaya lele versi kalian, lalu diupload ke Instagram kalian masing-masing dengan durasi 2 menit, dengan tambahin caption lele cuan, dan tambahkan hashtag underscore cuan, dan jangan lupa tag ke Instagram kita yaitu @msp_pu. Videonya meliputi budidaya ikan, pemberian benih ikan, dan budidaya ikan yang sedang berjalan panjang durasi 2-3 menit. Itu tanggal 4 Juli 2020. Jadi buat teman-teman bikin, karena yang akan menjadi penilaian itu ada 2. Yang pertama, video paling cepat, 5 video paling cepat akan mendapatkan
uang sebesar 100, dan yang paling menarik akan mendapatkan uang sebesar 200.000. Buat teman-teman, saya ingatkan sekali lagi untuk challenge-nya diupload ke Instagram dan jangan lupa tag ke @msp_pu. Nanti cek ya. Oke, sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ujang. Halo Bapak Ujang, terima kasih untuk materinya yang telah diberikan hari ini. Dan untuk Mas Faisal juga, untuk hari ini semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya di tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk jaga kesehatan, tetap berjaga jarak dan tetap di rumah aja, karena sekarang banyak banget penyakit-penyakit termasuk COVID-19 ini. Nah, buat teman-teman, semoga materi yang hari ini kita sampaikan juga dapat dicontoh dan dipergunakan dan dapat bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Izinkan saya untuk menutup acara ini dengan mengucapkan selamat siang dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Ingatin lagi buat teman-teman, jangan lupa ikutan challenge kita ya. Oh ya, mau nyebutin juga buat pemenangnya. Pemenang kuisnya nanti juga kita bakal share di Instagram buat teman-teman yang tadi udah menang kuis. Yang pertama itu ada Bu Endang Prihartini. Kepada Bu Endang nanti bakal dihubungin sama adminnya untuk hadiahnya. Dan yang kedua ada Mas Andri Arfit. Mas Andri nanti akan dihubungi oleh tim kita untuk hadiah selanjutnya. Dan yang selanjutnya ada Yustia Maulidina, menang yang sudah tadi menyampaikan jawabannya dan benar.